Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada subuh kali ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama kita mengkaji satu kitab, yaitu kitab Ahbabullah, kitab yang berkaitan dengan karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah menjelaskan tentang golongan yang mendapatkan kecintaan dari Allah adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Golongan yang ke-9, dan sudah kita jelaskan beberapa dalil akan hal ini. Di antaranya adalah surah As-Saff di ayat yang keempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya saffan, dengan saf yang berapat-rapat, ka'annahum bunyanun marsus. Saf mereka itu seperti bangunan yang sangat kokoh. Di dalam segala hal, termasuk di dalam sholat pun, itu shaf yang paling rapat itu yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga dengan ketika berjihad. Berjihad juga barisan yang rapat, yang kokoh, itulah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita jelaskan beberapa tingkatan-tingkatan jihad yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Khairiz Zadil Ibad di juz yang keempat. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan tingkatan jihad ada 4. Yang pertama adalah apa? Jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya jihad melawan hawa nafsu ini ada 4 tingkatan. Kita jelaskan secara spesifik yang menjelaskan tentang jihadun nafsi. Ini belum kita jelaskan di pertemuan lalu. Yang pertama adalah berjihad melawan hawa nafsu untuk selalu semangat di dalam menuntut ilmu. Jadi jihad melawan nafsu agar kita terus apa? Bersemangat di dalam thalabul ilmi syar'i, di dalam menuntut ilmu syar'i. Dan ini termasuk jihad Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini kita sedang berjihad melawan nafsu kita, melawan keinginan kita untuk tidur di rumah. Biasanya setelah sholat subuh, mungkin malamnya capek keliling, malam Ahad, akhirnya setelah sholat subuh biasanya apa? Tidur. Nah, saat inilah kita sedang berjihad melawan nafsu kita, yang nafsu itu ingin beristirahat di rumah, tapi kita berjihad agar kita senantiasa semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Ya. Dan ini termasuk jihad yang tertinggi, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Karena
Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ilmu dengan berperang. Sebagaimana di dalam surah At-Taubah, kita buka Al-Quran di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah At-Taubah ayat 125 ya. Ya, lihat di ayat ada kalimat walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Ya, ini ayat 122, maaf. Ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ya. Wa ma kanal mu'minun liyamfiru kafah. Tidak pantas bagi seorang mukmin semuanya pergi berjihad, semuanya pergi berperang. Itu tidak bagus kata Allah. Semuanya jadi seorang mujahid, itu nggak bagus. Semuanya menjadi panglima perang, tidak bagus. Semuanya berangkat berperang, itu tidak bagus kata Allah. Terus bagaimana solusinya? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mengapa tidak sebagian dari kelompok, ya, sebagian dari umat Islam di antara mereka sibuk ya tafaqquh fiddin, yaitu sibuk untuk tafaqquh fiddin, untuk mempelajari ilmu agama. Tujuannya apa? Waliyundiru qaumahum, yaitu ketika mereka selesai dalam belajar menuntut ilmu, mereka bisa memberikan peringatan kepada kaumnya, kepada masyarakat di situ. Nah, ayat inilah yang menyebutkan bahwasanya Allah menggandengkan antara apa? Jihad, ya. Pertama dengan apa? Jihad dalam artian perang, dengan apa? Menuntut ilmu. Digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ketika suatu negara, suatu daerah belum ada perintah dari ulil amri berkaitan dengan jihad ini, maka kata Syekh Utsaimin, jihad yang terbesar adalah jihad menuntut ilmu. Karena ini termasuk jihad melawan hawa nafsu. Masya Allah. Ya, ini alhamdulillah saat ini kita sedang berjihad insya Allah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, tingkat macam-macam jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua adalah jihadu berjihad melawan nafsu untuk mengamalkan ilmu. Karena tidak mungkin kita hanya mengoleksi ilmu kalau tidak diamalkan. Ada pepatah Arab yang biasa kita hafal di pesantren, itu apa? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu itu jika tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah, tidak ada artinya sama sekali. Makanya dalam surah Al-Fatihah kita senantiasa bermunajat kepada Allah lebih kurang 17 kali sehari semalam. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita tergolong orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu tidak termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Orang Yahudi. Orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang Yahudi. Kenapa? Mereka mengetahui kebenaran tapi tidak diamalkan. Jika ada orang Islam yang mengetahui kebenaran, hanya mengoleksi ilmu, tapi ilmunya tidak menyebabkan dia takut kepada Allah, ilmunya tidak diamalkan, maka tidak ada bedanya seperti orang-orang Yahudi. Waladhdallin, orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani. Kenapa mereka disesatkan oleh Allah? Karena mereka rajin beramal tanpa ilmu, tidak didasari dengan ilmu. Begitu juga dengan orang Islam, jika dia rajin beramal soleh, rajin melakukan ini dan itu tanpa disertai dengan ilmu yang sahih dari Rasulullah SAW persahabatnya, maka tidak ada beda seperti siapa?
orang-orang Nasrani. Makanya demi Allah Bapak Ibu sekalian, Allah tidak melihat kuantitas ibadah yang kita lakukan, tidak dilihat sama Allah. Sudah kita hafal surah Al-Mulk, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Di sini ada kalimat ahsanu. Ahsanu di dalam bahasa Arab adalah ismu tafdhil. Ismu tafdhil itu artinya sebuah isim yang menunjukkan lebih atau paling. Contoh, karena ini ahsan, asal katanya adalah nama saya Hasan, Hasanun, asal katanya sama seperti kabirun. Berarti ismu tafdhilnya apa? Akbar. Ya. Sama seperti sogirun. Apa artinya sogirun? Kecil. Ismu tafdhilnya apa? Asghar. Sama seperti itu, Pak. Begitu juga ya. Hasanun, ismu tafdhilnya adalah ahsan. Apa itu ahsan? Amalan yang paling baik dan benar. Ya. Apa itu amalan yang paling baik dan benar? Yaitu ikhlas dan ittiba. Ikhlas, mengerjakan amalan soleh itu adalah disertai dengan ikhlas, dan itu dia cukup. Banyak orang yang ikhlas, yang penting ikhlas, yang penting ikhlas. Tidak bisa. Harus ada yang kedua, ittiba'u sunnati Rasulillah SAW, sesuai dengan tuntunan dan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baru amalan itu dikatakan ahsanu amala. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, jihadun nafsi, yang ketiga adalah berjihad melawan nafsu, ya, agar mendakwahkan kebenaran, agar mengajarkan kebenaran. Berdakwah atau mengajarkan ilmu. Jadi kita harus berjihad. Bagaimana kita mengarahkan nafsu kita, jiwa kita, setelah kita berilmu dan kita mengaplikasikan ilmu yang kita miliki dalam kehidupan kita, dan itu dia cukup. Harus yang ketiga, apa? Mengajarkan ilmu yang pernah kita dapatkan. Dan mengajarkan ilmu tidak harus duduk di atas mimbar, Pak. Tidak. Bisa kita nasihatin orang, ya, menegur orang ini dan itu, ini yang benar, ini yang sesuai dengan sunnah, ini tidak sesuai dengan sunnah, kita ajarkan. Dan ini termasuk dakwah, ya, fi sabilillah. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, oleh karenanya ada satu perkataan dari seorang ulama salafus saleh yang bernama Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Beliau berkata, julusus sa'ati fi majlisil ilm ahab khairun min qiyamil laili tam. Seseorang yang duduk di majelis ilmu seperti ini hanya sesaat saja, sesaat, bisa 1 menit, 2 menit, 3 menit, hanya sesaat saja, itu jauh lebih mulia di sisi Allah, jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan seseorang yang sholat tahajud dari habis isya sampai menjelang subuh. Masya Allah. Kenapa? Karena dia sholat tahajud itu hanya untuk dirinya sendiri, Pak, pahalanya. Tapi duduk di majelis ilmu seperti ini untuk dia dan untuk keluarganya di rumah dan tetangganya lain sebagainya. Sehingga duduk di majelis ilmu walaupun sesaat jauh lebih tinggi kedudukan di sisi Allah daripada apa? Salat tahajud. Allahu Akbar, luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, berjihad melawan nafsu agar senantiasa bersabar terhadap celaan, terhadap cacian, ya, bersabar. Nah, dalam segala hal Bapak Ibu sekalian, kuncinya hanya ada kunci dalam segala hal itu bersabar. Contoh, kenapa Rasulullah SAW ketika perang Badar bisa menang padahal jumlah mereka sangat sedikit, 3 kali lipat lebih sedikit dibandingkan jumlah orang-orang kafir, 1000 orang. Jumlah umat Islam hanya 314 orang saja, tapi bisa menang. Kenapa?
Kuncinya di sini. Bersabar. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah As-Sajdah ini Allah memberikan tips buat seorang pemimpin, termasuk kita nih, pemimpin dalam rumah tangga. Nggak usah dulu melihat pemimpin di atasnya, kita melihat kita adalah sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga kita. Di dalam surah As-Sajdah di ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kunci kesuksesan dalam memimpin suatu, memimpin lembaga, memimpin yayasan, memimpin pesantren, termasuk kita memimpin rumah tangga ini, memimpin istri dan anak-anak kita, kunci ada dua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bersabar, karena kita akan dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Sama halnya ketika kita mengajarkan ilmu, berdakwah seperti ini, pasti dicela sama orang. Ya. Makanya saya selalu memberikan untayan nasihat dan peringatan kepada Bapak sekalian, ya, buat kita semua, bahwa apabila kita dibenci oleh seseorang karena ajaran yang kita bawa, karena manhaj yang kita bawa, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita dibenci karena akhlak kita, itu adalah musibah. Paham nggak kira-kira? Apabila kita dibenci oleh orang karena manhaj, karena akidah, karena keyakinan yang kita bawa, itu adalah anugerah dari Allah. Karena Rasulullah dan para sahabatnya dibenci karena apa? Karena manhaj, karena akidah yang mereka bawa, karena ibadah yang mereka bawa. Namun sebaliknya, jika kita dibenci karena akhlak kita, itu adalah musibah yang harus kita berintrospeksi, bahwasanya kita memiliki akhlak yang tidak benar sehingga dibenci sama orang, ya. Dan itu semua ketika kita dibenci, dicela, dicaci maki, maka kuncinya apa? Bersabar. Ada satu kitab, Pak, kitab itu dikarang oleh gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yaitu siapa? Syekh As-Sa'di. Syekh As-Sa'di ini gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ini ya. Nah, Syekh Utsaimin, Syekh As-Sa'di, beliau ini divonis kanker otak sama dokter, ya, stadium 4. Dan sebelum diadakan operasi, beliau minta izin kepada dokter ini di rumah sakit, "Dok, saya minta izin, tolong bawakan saya pena dan satu buku tulis." Ya, dalam keadaan berbaring, beliau sebelum dioperasi, ya, yang menyebabkan beliau meninggal dunia, beliau menulis satu kitab. Masya Allah, kitabnya sangat bagus. Kalau judul Arabnya kayak gini, Kitab Al-Wasailul Mufidah. Al-Wasailul Mufidah lil Hayati As-Sa'idah. Nah, ini karangan beliau. Judul kitabnya Al-Wasailul Mufidah lil Hayati As-Sa'idah. Artinya sarana yang sangat bermanfaat untuk meraih kehidupan yang hakiki, kehidupan yang bahagia. Ketika selesai menulis satu kitab ini, langsung beliau meninggal dunia. Indah sekali, Pak. Seperti guru kita baru-baru kemarin, saudara kita, guru kita baru-baru kemarin, seorang ustadz yang mendakwahkan tauhid, seorang ustadz yang mendakwahkan tentang bagaimana kuatnya akidah sehingga tidak mudah goyang, ya, kristologi, pakar kristologi. Beliau meninggal dunia dalam keadaan apa, Bang? Ketika sholat dan tasyahud, ketika beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung meninggal dunia. Indah sekali itu meninggalnya, masya Allah. Itulah yang dialami oleh Syekh Sa'di. Nah, di dalam kitab beliau ini, beliau membawakan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim
Al-Jauziyah rahimahullahu taala, kita menjelaskan secara luas. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ya, dinukil oleh Syekh Sa'di ini bahwa kunci kebahagiaan dan kesuksesan atau ketenangan jiwa seorang hanya ada 3, kata beliau. Kalau kita mau tenang, kalau kita mau bahagia, kalau kita mau sukses dunia akhirat, amalkan 3. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim yang dinukil oleh Syekh Sa'di, yang pertama adalah idza asabatu musibatu fasabaru. Ketika ditimpa musibah, bersabar. Ketika ditimpa musibah, bersabar. Masya Allah. Pertanyaan saya Pak Ibu sekalian, siapa di antara kita yang tidak pernah mendapatkan musibah? Ada nggak? Tidak ada. Pasti kita akan diuji, diberikan musibah oleh Allah. Maka cara menghadapi musibah tersebut apa? Dengan cara bersabar. Termasuk musibah mendunia hari ini, ya, COVID-19 yang wallahu alam kapan selesainya kita tidak tahu. Maka kuncinya bersabar. Ya, jangan pernah mengeluh. Kalau kita mau berkeluh kesah sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang kedua, kata beliau, idza an'ama Allahu 'alaihim fasyakaru. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, mereka bersyukur. Masya Allah. Ini termasuk nikmat nih Pak. Nikmat yang terbesar yang hari ini jamaah mutakin dapatkan dari Allah Jalla Jalaluh. Kenapa saya katakan nikmat terbesar? Karena belum banyak masjid yang mengadakan kajian, maksud saya. Betul nggak? Masih banyak masjid-masjid yang belum ngadain kajian. Ya. Saya nggak tahu, entah takut atau apa, wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau saran saya Pak Ibu sekalian, menghadapi COVID-19 itu jangan terlalu lebay banget deh. Kita sangat-sangat lebay. Ya, seakan-akan harimau yang ingin menerkam kita, takutnya berlebih-lebihan. Ya, ada di kompleks saya itu ada satu jamaah, ya, biasa kan pro dan kontra itu pasti, satu komplek itu pasti. Di komplek saya di Depok, jalan gas alam, di komplek koperasi, dari awal corona sampai detik ini tidak ada namanya meliburkan sholat, menutup masjid. Saya tetap menghimbau kepada komplek, kepada jamaah khususnya RW, kemudian RT-nya sama DKM-nya, ya, tunjukkan, saya bilang, tunjukkan data yang konkret, yang valid, yang di saat orang itu sholat di masjid atau softnya rapat langsung meninggal dunia. Ada nggak? Nggak ada satu pun yang bisa menunjukkan data yang konkret, data yang valid. Akhirnya saya sampaikan argumentasi dari para ulama, diantaranya perkataan Syekh Al-Halabi, ya, semoga Allah menjaga beliau dari Yordan, ulama Yordan, muridnya Syekh Albani rahimahullah taala. Itu menjelaskan seperti itu. Akhirnya sampai detik ini pun kita tetap kajian rutin, sholat tarawihnya tetap, masjid nggak pernah ditutup, shofnya rapat. Alhamdulillah sampai hari ini pun nggak ada yang meninggal. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang penting apa Pak Ibu sekalian? Jangan takut yang berlebihan. Waspada harus, tapi jangan takut berlebihan. Ya, orang banyak meninggal itu bukan karena corona, Pak. Ya ajal ya pasti. Karena takut yang berlebihan itu loh. Ya, dia takut yang berlebihan. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, yang ketiga adalah ketika melakukan dosa, mereka apa? Bertaubat. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama, ada 3, ya. Dan 3-tiganya pasti kita akan dapatkan. Betul tidak, Pak?
Kita pasti akan diuji oleh Allah. Berarti harus bersabar. Kita tidak mungkin terlepas dari nikmat Allah. Pasti Allah berikan nikmat, berarti harus bersyukur. Dan kita pasti melakukan dosa. Nggak pakai insya Allah nih, pasti kita melakukan dosa. Kuncinya bagaimana? Bertaubat. Jangan pernah kita menunggu taubat itu di usia 50-60 tahun baru bertobat. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kunci kebahagiaan dunia dan akhirat disebutkan oleh Ibnu Qayyim yang dinukil oleh Syekh Sa'di dalam kitabnya Al-Wasail Mufidah lil Hayati As-Sa'idah. Baik, kita lanjut yang atas. Ini jihadul nafsi, ada 3. Kemudian yang kedua, jihadus syaitan, jihad melawan syaitan, ya. Nah, jihad melawan syaitan alias berperang melawan syaitan. Kita sebutkan dulu bahwa syaitan itu adalah sifat, bukan makhluk. Ini sering kita sampaikan, ya. Jangan sampai kita salah memahami apa itu syaitan. Syaitan itu bukan makhluk, Bapak Ibu sekalian, tapi apa? Sifat. Setiap sifat yang jelek, sifat yang jahat yang ada dalam diri seorang atau yang ada dalam diri jin itu adalah syaitan, ya. Nah, syaitan itu ada 2. Ada 2 syaitan. Syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Mana dalilnya? Quran surah Al-An'am ayat 112. Kita lihat di sini Quran surah Al-An'am ayat 112. Nih, lihat di layar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi, seluruh nabi ini, dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu ada aduwan, musuh. Syayatin, dari kalangan syaitan. Musuhnya dari kalangan syaitan. Syayatinal ins, syaitan dari kalangan manusia, wan jinni, syaitan dari kalangan jin. Nah, saya bertanya nih, ini unik banget ya, Masya Allah, ini mukjizat, salah satu mukjizat Al-Quran itu luar biasa. Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa di sini Allah mendahulukan, ya, ketika menyebutkan macam-macam syaitan, Allah mendahulukan syayatinal ins, syaitan dari jenis manusia, daripada syaitan dari jenis jin. Kenapa? Kira-kira alasannya apa, Bapak Ibu sekalian? Kenapa Allah mendahulukan, ya, ketika menyebutkan syaitan dari kalangan manusia dulu, baru syaitan dari kalangan jin? Kenapa kira-kira? Alasannya manusia suka kesetanan. Setan suka manusia. Iya, Masya Allah, barakallah, bagus. Ada yang lain? Ya, mantap jawabannya. Ya. Ada yang lain nggak, Pak? Ya, ibu-ibu deh. Biasanya ibu-ibu kan suka ngaji itu, Masya Allah, ilmunya lebih banyak. Alasannya apa kira-kira, Ibu? Jadi gini, Pak Ibu sekalian, Allah mendahulukan syaitan dari kalangan manusia daripada syaitan dari kalangan jin. Itu disebabkan karena menghadapi syaitan dari kalangan manusia jauh lebih sulit daripada syaitan dari kalangan jin. Paham nggak? Kalau syaitan dari kalangan jin, ini lagi sholat nih, tiba-tiba diwaswaskan sama syaitan, kompormu belum matiin, iya gitu kan. Bapak Ibu cukup mengucapkan apa? Tahu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udah kabur tuh syaitannya. Tapi kalau syaitan dengan manusia datang dia, ya, kemudian membentak-bentak seorang ustaz, seperti video yang lagi viral sekarang kan ada kan? Ya, syaitan dengan manusia itu, ya, suka membubarkan kajian orang, itu syaitan dengan manusia. Ya, ketika mau datang ke sini,
ya, ingin bubarkan kajian kita, lalu bapak ibu nunjuk dia, auzubillahi minasyaitonir rajim, kabur nggak dia? Oh, ngamuk dia. Nah itu makanya Allah mendahulukan setan dari kalangan manusia daripada setan dari kalangan jin, itu disebabkan karena menghadapi mereka ini jauh lebih sulit daripada kalangan jin. Itu unik sekali, ini mukjizat luar biasa. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, kita lihat metode atau cara menghadapi kedua setan ini disebutkan oleh Allah secara berurutan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan ayat 200. Coba kita lihat. Saya tulis dulu sini. Sudah jelas ya bahwa setan itu adalah sifat ya dari kalangan manusia dan jin. Nah, sekarang menghadapinya, karena termasuk pembahasan masalah jihadus syaitan, ya kita harus tahu bagaimana menghadapinya dari kedua setan ini. Allah menjelaskan di dalam surah Al-A'raf yang paling terakhir, halaman paling terakhir nih, secara berurutan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-A'raf, lihat di situ ya di layar. Surah Al-A'raf ayat 199, ini cara menghadapi setan dari kalangan manusia. Masya Allah, luar biasa, mukjizat Al-Quran luar biasa Pak. Ayat 200, cara menghadapi setan dari kalangan jin. Baik, kita bahas dulu ayat 199. Kalau ada setan dari kalangan manusia suka mengganggu kita itu, cara menghadapinya ada 3 ternyata Pak. Itu luar biasa. Saya ulang lagi. Kalau setan dari kalangan manusia, cara menghadapinya ada 3. Kalau setan dari kalangan jin, menghadapinya cuma 1. Mana yang paling banyak ini? Dari kalangan manusia, karena tadi berat. Bagaimana caranya? Yang pertama, khudil af, maafkan dia. Nggak usah diladenin. Kalau ada orang yang suka membentak-bentak kita, ya, menjelek-jelekkan kita, udah, maafkan dia Pak. Jangan diladenin. Kenapa? Karena dia lagi kesetanan, kata bapak tadi. Ya, kalau kita ladenin, kita juga setan gitu kan. Ya, makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ketika diajak debat oleh orang-orang Mu'tazilah, itu ada dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i oleh Imam Baihaqi rahimahullah taala. Imam Syafi'i pernah berkata seperti ini Pak. Selesai berdebat kayak gini, wallahi, demi Allah, kalau saya berdebat dengan 100 orang yang pintar, 100 orang yang alim, insya Allah saya menang. Tapi kalau saya berdebat dengan 1 orang yang bodoh, saya kalah. Imam Syafi'i itu Pak. Kenapa? Karena orang bodoh itu kita ketika dia ngomong kita sebutin dalil A, jawabannya Z, kan nggak nyambung. Makanya jangan sampai kita ladenin. Itu para ulama salaf telah mencontohkan seperti itu Bapak sekalian. Ya. Begitu juga ketika seorang suami menghadapi istri yang lagi ngomel, itu wajar. Serius. Bapak pulang kerja, kalau main capek tuh, ditambah lagi apa? Macet, ditekan lagi sama atasan di kantor, pulangnya macet, belum gajian lagi gitu kan. Begitu nyampe rumah, udah istri betul gitu kan. Udah sabar Pak. Berarti dia lagi kesetanan itu. Sabar, jangan diladenin. Kalau bapak juga ladenin, udah sama sudah itu. Bukan berarti ibu-ibu yang setan, enggak, sifatnya maksudnya. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seperti itu. Ketika pulang ke rumah, waduh, disemprot sama Ibunda Fatimah radhiyallahu anha. Disemprot sama Ibunda Fatimah. Karena Ali bin Abi Thalib tahu bahwasanya perempuan itu suka apa? Ngedumel ya namanya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib langsung keluar dari rumahnya, ya, ninggalin Fatimah, bukan ninggalin cerai, enggak, pergi ke Masjid Nabawi. Tidur di sana. Masuk Rasulullah, "Wahai Fatimah, mana suamimu?" Ngambek katanya. Lagi padahal dia yang ngambek kan gitu.
Ya, akhirnya apa? Rasulullah mencari Ali bin Abi Thalib, dan Rasulullah mendapatkan sahabat Ali bin Abi Thalib sedang tidur di Masjid Nabawi di atas debu dan mukanya penuh dengan debu. Datang Rasulullah, "Qum ya Aba Turab." Bangun wahai bapaknya debu, kata Rasulullah. Masya Allah, indah sekali contoh para ulama salaf terdahulu ketika mencontohkan bagaimana kita bersabar dan suka memaafkan orang lain. Memang ini perkara yang paling berat adalah memaafkan kesalahan orang lain. Termasuk syaitan dari kalangan siapa? Kalau manusia tadi, maafkan Pak. Yang kedua, cara menghadapi syaitan dari manusia, wa'mur bil 'urf. Nasihatin dia. Pak, Bu, nggak boleh lu kayak gitu. Wah, ternyata kita disemprot lagi gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau sudah kita nasihatin masih ngeyel, udah. Yang ketiga, wa'arid, berpalinglah. Kenapa? Anil jahil, karena dia itu orang bodoh, kata Allah. Benar kan kata Imam Syafi'i? Kalau saya berdebat dengan satu orang yang bodoh, saya pasti kalah. Makanya cara yang terbaik ketika orang bodoh itu memaki-maki kita, yang terbaik apa? As-sukut, diam. Itu jauh lebih baik daripada kita melawan mereka. Nah ini ya, ada 3, Masya Allah, luar biasa. Baik, kita masuk. Bagaimana Allah menjelaskan cara menghadapi syaitan dari kalangan jin? Hanya satu saja. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un 'alim. Wa imma, dan apabila yanzaghannaka minasy syaitan, syaitan itu mewaswaskan kamu, waswaslah, maka apa? Fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah dengan cara membaca apa tadi? Ta'awuz. Nah inilah ayat yang membantah kebanyakan masyarakat umat Islam hari ini. Ketika marah malah istighfar, iya enggak? Marah aja, kamu ini, astagfirullah, itu salah, itu salah menempatkan amalan. Yang benar itu ketika marah ngapain? Ta'awuz. Kalau kita marah, itu Allah memerintahkan untuk berta'awuz. Kenapa? Innal ghadiba minasyaiton, karena marah itu datang dari syaitan, dan syaitan itu akan lari kalau kita berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaupun Bapak astagfirullah akan lari syaitannya, karena salah menempatkan dalil. Makanya kita itu orang Islam, orang Indonesia terlalu kreatif. Kreatif di dalam apa? Dalam ibadah. Ya. Baik, kemudian kita lanjut lagi. Belum suruh ya? Selamat. Ya, masih 1 jam lagi. Jihad melawan syaitan sudah paham nggak kira-kira? Pak, Bu, sudah paham? Baik. Nah kalau ada yang bertanya, Ustaz, iblis itu siapa? Tadi syaitan sudah disebutkan. Terus kalau iblis, siapa itu iblis? Ya? Terus kalau istrinya? Iya, disebutkan oleh Syekh Sa'ad Ahmad Abduh. Saya punya kitabnya, dalam kitab Amradus Sihir. Beliau menyebutkan bahwasanya, membawakan perkataan para salaf seperti Ibnu Abbas, Abu Qatadah dan lain-lainnya, bahwa anna iblisa abul jinni, bahwa iblis itu adalah bapaknya jin. Dan saya tidak menyebutkan istrinya iblis itu siapa. Saya nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian kita lanjut lagi. Nah, syaitan ini, baik itu syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia, apa yang mereka bawa? Ada 2. Nah ini nyambung ya kajian kita. Yang dibawa oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia apa? Ada 2. Nah ini akan kita jihad, Pak. Kita lawan itu. Yang pertama, ini sudah kita bahas ya. Yang pertama adalah syubhat. Yang kedua apa? Syahwat. Yang pertama adalah syubhat.
Apa itu syubhat? Keraguan di dalam akidah, keraguan dalam agama. Jadi kita dibikin ragu-ragu. Jangan, apalagi sering saya lihat di Facebook, Pak, ada orang-orang yang ingin memurtadkan umat Islam dengan cara mencari kesalahan, kelemahan Al-Qur'anul Karim. Membuat orang apa? Murtad itu kalau kita nggak punya iman, ya. Akhirnya saya coba komen di situ. Saya komennya apa? Saya tanya, satu aja pertanyaan saya yang membuat mereka pusing. Tunjukkan dalil dari Injilnya itu atau dari kitab-kitab kalian yang menunjukkan bahwa kapan Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan dan kapan dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Wah, mereka pusing itu, Pak. Ya, mereka nggak bisa jawab tuh kapan itu nggak bisa mereka. Insya Allah. Nah, ini syubhat. Jadi syubhat itu berkaitan dengan perkara apa? Akidah, keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salafus saleh dibikin apa? Ragu-ragu, ya. Berarti ini apa? Setan akan ngasih apa nih kalau masalah syubhat? Iya, setan akan kanan manusia ini. Yang kedua adalah syahwat yang mendorong syahwat kita. Setan dari mana? Dari jin. Setan dari jin. Makanya ketika kita bulan Ramadan, setan dari kalangan jin inilah dibelenggu kan sama Allah. Ya, supaya apa? Supaya kita meninggalkan syahwat makan, syahwat minum, syahwat seks dan sebagainya. Itu dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang lihat di sini antara syubhat dan syahwat. Syubhat dalam surat An-Nur ayat berapa kemarin? 2 ayat yang terakhir surat An-Nur itu. 2 ayat yang terakhir. Kemudian syahwat surat Ali Imran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah. Ayat berapa? 16. Hah? Bukan. 14. Ini tolong carikan di sini surat An-Nur 2 ayat yang dari terakhir. Saya lupa ayat 69 apa 68. Saya lupa ingat. Nah, kita lanjut yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah jihadul kuffar wal munafikin. Ini kita gabungin aja, jihad kafir dan munafik. Ya. Jihad kafir dan munafik ini ada 4 juga, Pak. Yang pertama adalah dengan tangan, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Yang pertama adalah dengan jiwa, harta, tangan, dan lisan. Ya, ini orang-orang munafik. Jihad melawan orang kafir dan orang-orang munafik. Pertanyaan saya, Pak Ibu sekalian, antara kafir dan munafik yang paling berbahaya yang mana saat ini nih? Munafik. Karena kalau orang kafir sudah jelas dia itu orang kafir. Tapi yang sulit ditebak adalah apa? Orang-orang munafik yang dulu di parlemen, yang dulu di partai ini, partai itu. Banyak orang-orang munafik hari ini. Ya, apalagi mereka apa? Ingin mengadu domba umat Islam, orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik ini menghancurkan Islam dari dalam itu sendiri. Makanya pantas Allah menyebutkan untuk mereka ini, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak-keraknya neraka jahanam, di bawahnya orang-orang kafir. Ya. Dan munafik, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, ada 2 di sini.
Ini penting ya, nifak amali. Yang kedua adalah nifak i'tiqadi. Ya, biar paham. Jadi tidak serta-merta munafik ini di dalam kerak-kerak neraka, tidak semua munafik ada di situ. Tapi munafiknya seperti apakah yang berada di keraknya neraka, di pangkalnya jahanam, bawahnya neraka jahanam itu? Baik, kita lihat dulu bahwa munafik itu ada dua. Yang pertama ada namanya nifak amali. Apa itu nifak amali? Seorang muslim memiliki sifat kemunafikan dari segi zahir yang nampak. Contoh, Rasulullah menyebutkan ayatul munafiki thalath. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia suka berdusta. Wa idza wa'ada khalafa. Kalau dia berjanji dia suka mengingkari. Wa idza tumina khana. Kalau diamanahi sesuatu dia suka apa? Mengkhianati amanah. Nah, ini munafik. Tapi munafik yang pertama ini Bapak Ibu sekalian tergolong fasik. Apa itu fasik? Masih muslim enggak fasik itu? Masih muslim. Dia masih muslim dia. Ya. Jadi nifak amali ini masih muslim dia, cuma muslim yang fasik, yang berdosa. Makanya berbohong, yang lain sebagainya, ya. Berdusta, mengingkari janji, mengkhianati amanah, ini termasuk sifat kemunafikan, tapi munafiknya amali. Yang kedua, ada yang nifak apa? I'tiqadi, berkaitan dengan keyakinan. Yang tidak nampak, hanya Allah dan dia yang tahu bahwa dia itu munafik, gitu kan? Bagaimana sifat mereka? Nifak i'tiqadi ini dia menampakkan keislamannya, namun menyembunyikan apa? Kekafirannya. Di depan kita dia tampakkan Islam, tapi di belakang kita dia sangat memusuhi Islam. Tidak senang kalau Islam itu menang, tidak senang kalau partai dari umat Islam itu naik. Ya, dia maunya apa? Partai dari ini dari itu, ya perkumpulan orang munafik, orang liberal semua, itu dia kehendaki. Nah, ini munafik yang i'tiqad inilah yang dikatakan oleh Allah tadi apa? Fiddar dia asfal nar, berada di kerak-keraknya neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Nah, hukum yang kedua ini dia telah murtad dari agama Islam. Munafik yang kedua dia murtad, keluar dari agama Islam, Pak. Ya. Nauzubillah min dzalik. Apalagi kalau menyamakan agama itu sama, yang penting sama-sama menuju Tuhan. Kata la haula wala quwata illa billah. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara fulus. Makanya kata orang munafik itu apa? Ada fulus, mulus, enggak ada fulus, mampus. Itu kata orang munafik itu. Ada fulus, mulus, enggak ada fulus, mampus. Nauzubillah. Baik, yang terakhir, selesai pembahasan ini. Jihadul zalimin wal munkarat. Jihad melawan apa? Kezaliman dan kemungkaran. Ini tingkatan, ya. Melawan ini ada 3. Yang pertama tangan, lisan, dan hati. Baik. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah taala. Ketika jihad yang keempat ini jihad melawan kezaliman, jihad melawan kemungkaran. Kezaliman siapapun ini, termasuk Allah dan Rasulnya telah menyebutkan bagaimana seharusnya kita berjihad ketika melihat pemimpin yang zalim. Itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Man arada ayyun sawadi sultanin. Barang siapa yang ingin menasihati seorang pemimpinnya, maka datangilah dia, ambil tangannya, nasihati dia 4 mata. Wa in qabila, jika dia menerima, faqad adda haqqah, ya. Jika dia menerima, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, bersyukur, nikmat. Tapi jika dia tidak mau menerima, bersabar karena hak kita kita sudah menunaikan haknya untuk nasihatinya, ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kezaliman, kemungkaran ini ada 3 tingkatan cara menghadapinya. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka berjihad, cegahlah dengan tangan kalian.
Wa illa yastati', kalau kalian tidak mampu fa bilisanih, maka berjihadlah dengan menggunakan apa? Lisan, nasihatin Bapak Ibu sekalian. Wa illa yastati' fa biqalbi, namun jika dia tidak mampu juga berjihad dengan apa? Hati. Wa dzalika adhaful iman, berjihad dengan hati maksudnya apa? Mengingkari. Dan ini selemah-lemahnya iman, Pak. Ya, iman yang paling lemah itu adalah mengingkari dengan hati, berjihad dengan hati ini. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai pembahasan berkaitan dengan ini, berjihad ini, dan semua tingkatan-tingkatan jihad ini termasuk orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita berjihad melawan nafsu, dicintai sama Allah. Berjihad melawan syaitan, termasuk orang yang apa? Mendapatkan kecintaan dari Allah. Berjihad melawan orang-orang kafir, orang-orang munafik, masya Allah, ya, dicintai sama Allah. Dan terakhir berjihad melawan kesuliman dan kemungkaran, ini juga mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah.